Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iko Bang Widya Indra Kusuma dengan NPM 2215061006. Pada video kali ini saya akan menunjukkan aktivitas saya selama magang guna konversi mata kuliah, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen penanggung jawab yaitu Bapak Insinyur Gigih Fordanama STMT IPM. Di mana mata kuliah yang saya konversi ada beberapa, yaitu keamanan sistem informasi, praktikum keamanan sistem informasi, jaringan komputer lanjut 1, praktikum jaringan komputer, tata kelola teknologi informasi atau TKTI, dan Internet of Things. Baik, kegiatan yang saya lakukan adalah magang bersertifikat Universitas Lampung, di mana magang yang saya lakukan berada di UPTTIK Universitas Lampung dengan mitra PT Telemedia Dinamika Sarana atau yang disebut dengan GasNet. Jadi UPTTIK Universitas Lampung ialah unit pelaksanaan teknik yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan akademik, administratif, dan layanan di lingkungan Universitas Lampung. Kemudian mitra kami adalah PT Telemedia Dinamika Sarana atau GasNet, adalah merupakan anak perusahaan Pertamina Gas Negara. Jadi GasNet itu berkomitmen untuk menyediakan layanan internet unggulan dan solusi berbasis teknologi. Ya, mata kuliah pertama adalah keamanan sistem informasi dan praktikum keamanan sistem informasi. Di mana kegiatan saya selama magang, yang pertama itu adalah tugas rutin kami, yaitu Google Hacking Database atau monitoring dan evaluasi web domain Unila menggunakan Google Hacking Database atau yang biasa disebut juga dengan Google Dorking. Di mana di magang ini saya berdivisi Cyber Security. Di sini penampakannya adalah monitoring dari web domain Unila atau Unila CID, di mana yang terindikasi konten negatif seperti contohnya adalah judi online. Dari beberapa link ditemukan lebih dari 800 link yang terindikasi atau 800 website yang terindikasi judi online ataupun konten negatif lainnya, di mana yang paling banyak adalah HTRSPTN sebanyak 40% atau dengan jumlah 333 website, kemudian disusul dengan FMIPA, FT, FB, FKIP, dan others, dan yang lainnya. Di sini kami diberikan sebuah spreadsheet untuk mengakses, untuk mengumpulkan beberapa link yang terindikasi konten negatif, maka akan di drop di spreadsheet ini, kemudian di unit kerja apa, tanggal berapa, kemudian ada juga keterangannya apakah sudah disuspend atau belum, kemudian juga ada waktunya, apakah ini sedang ditunggu atau menunggu untuk disuspend atau sudah down. Kemudian ini adalah nama-nama yang pemberi link ini atau yang mendapatkan linknya. Berikut adalah contoh link-link yang sudah atau website Unila yang terindikasi konten negatif. Kemudian yang kedua adalah monitoring firewall FortiGate, di mana Unila sendiri atau UPTTIK khususnya sudah menggunakan firewall berupa FortiGate dari Fortinet. Di sini kami melakukan monitoring serta rekap data, di mana monitoring yang kami lakukan adalah monitoring serangan yang datang seperti anomali ataupun intrusion prevention, di mana firewall ini berhasil memblokir dari jalannya atau anomali-anomali yang akan masuk ataupun yang dari Unila yang akan keluar, sehingga domain Unila CID ataupun teknologi informasi dalam Unila ini aman dari serangan ataupun hal semacamnya. Inilah contoh rekapan data, di mana terdapat hari, waktu, kemudian asalnya dari IP mana, kemudian ini count atau berapa jumlahnya, attack name, kemudian source country atau dari mana asalnya, dan juga tingkatnya, ada critical, ada high, ada medium. Kemudian ini adalah akumulasi serangan terbanyak, di mana pada rekap selama magang IP yang paling banyak menyerang adalah sebagai berikut. Attack yang paling banyak adalah UDP float, total serangannya adalah 2 juta kali. Kemudian juga ada kegiatan rutin lain,
di mana yang pertama itu ada port scanning Nmap dan Metasploit. Di sini kami menggunakan Kali Linux yang menggunakan VMware atau virtual machine dan juga kombinasi juga VirtualBox. Di sini saya menggunakan Metasploit dan menggunakan Nmap sebagai alat bantunya. Beberapa kegiatan ini adalah serangkaian dari penetration testing, di mana yang kedua saya melakukan brute force attack yang saya lakukan untuk menguji kerentanan dari sebuah sistem di Unila, khususnya adalah sistem presensi yang dibuat oleh tim full stack, di mana saya mengetes beberapa serangan atau istilahnya penetration testing untuk menguji di mana letak kerentanan dari sebuah sistem tersebut. Saya juga melakukan cross-site scripting menggunakan Burp Suite dan juga SQL injection. Kemudian juga ada kegiatan lain yaitu konfigurasi Prometheus, Node Exporter, dan Grafana. Ini adalah sebuah tools yang digunakan untuk memonitoring sebuah server, di mana konfigurasi yang dilakukan adalah penggabungan antara Prometheus, Node Exporter, dan Grafana. Prometheus sendiri digunakan itu untuk mengumpulkan atau mengambil hasil dari ekspor dari node ini. Node ini akan mengambil hasilnya, kemudian Prometheus akan mengumpulkan, dan Grafana ini untuk menampilkan. Di sini juga kita bisa lihat bahwasanya sudah terdapat dashboard, semacam dashboard yang menampakkan bagaimana server ini. Adakah CPU basinya, kemudian sistem loadnya. Jadi dengan adanya ini kita akan dipermudah jikalau tiba-tiba ada gangguan di server kita. Kita bisa mengecek apakah masalahnya, apakah ada di CPU-nya, kemudian RAM-nya, atau di storage-nya. Di sini kami juga menggunakan atau melakukan konfigurasi dengan exporter lain seperti SNMP atau Simple Network Monitoring Protocol. Itu jadi kami memonitoring jaringan yang ada di Unila yang akan dikonekkan dengan IP router setempat ataupun perangkat jaringan setempat. Jadi kita bisa melihat bahwasanya apakah ada gangguan, dari mana gangguannya, kita bisa visualisasikan dalam sebuah dashboard. Oke, yang berikutnya adalah konfigurasi dan implementasi Wazu CM. Jadi selama kami magang, kami juga melakukan konfigurasi CM atau sistem Information Event Management, Security Information Event Management. Di sini yang kami gunakan adalah Wazu karena Wazu ini cukup komplit dan juga sangat mudah digunakan atau dikombinasikan dengan tools-tools lainnya. Di sini instalasinya saya instalasi menggunakan manager dari TIK, di mana kami diberikan sebuah VPS untuk meletakkan Wazu manajernya. Kami menggunakan Putty untuk penginstalannya, dan ini adalah sebuah tampilan dashboardnya. Kemudian monitoring sistem Unila menggunakan Wazu. Jadi selain itu Wazu juga dapat memonitoring adanya gangguan ataupun anomali dari luar ke Unila. Namun perbedaannya dengan FortiGate atau Fortinet itu Wazu ini hanya menampilkan sebuah log aja. Dia tidak bisa memblokir tapi menampilkan sebuah log, di mana terdapat sebuah framework yang sangat bagus dari Wazu, yaitu adalah Meter Attack, di mana dapat mendeteksi taktik dan teknik yang dilakukan penyerang dalam meretas atau membobol dari sistem Unila. Contohnya adalah reconnaissance atau pengintaian, kemudian privilege escalation, kemudian teknik yang digunakan juga ada vulnerability scanning atau kerentanan, process injection, dan lain-lain. Dan ini adalah tampilan log dari setiap agen. Oke, kemudian Wazu juga bisa dibuat untuk sebuah firewall dengan menggabungkan dengan Suricata, di mana Suricata sendiri itu dapat men-track atau menampilkan log ancaman dan juga memblokir ancaman tersebut. Oke, selain itu kami juga melakukan aktivitas selama magang yang lain seperti mentoring, kemudian evaluasi atau weekly report rutin yang dilakukan setiap hari Jumat, kemudian workshop cyber security, mentoring bersama mitra kami yaitu bagian Gasnet,
dan mentoring bersama Telkom Lampung. Yang kedua adalah mata kuliah jaringan komputer lanjut 1 dan praktikum jaringan komputer, di mana yang kami lakukan selama magang ini untuk mengkonversi mata kuliah tersebut adalah mengkonfigurasi perangkat Fortinet. Di sini kami mengkonfigurasi dari awal hingga jadi sebuah perangkat Fortinet. Kemudian kami juga mengkonfigurasi perangkat MikroTik dan mengkonfigurasi sebuah access point secara real. Kemudian kami juga membuat topologi jaringan virtual dengan menggunakan MikroTik dan Fortinet secara menggunakan Pinet Lab dengan Kali Linux. Kemudian kami juga menggunakan WinSCP dan Winbox untuk mengkonfigurasi router kami atau switch kami. Aktivitas lain yang kami lakukan yaitu adalah kunjungan ke Telkom Lampung yang mana membahas tentang kabel fiber mentoring. Ini kami diberikan sebuah pemaparan materi yang berkaitan dengan kabel fiber, bagaimana kabel fiber dapat digunakan dan bekerja, dan bagaimana penyambungan dari kabel fiber atau biasa disebut lacing. Kemudian kami juga melakukan kunjungan ke PGN Gasnet selaku mitra kami, di mana dalam ini kami mendapatkan mentoring tentang jaringan komputer, seperti membuat topologi jaringan, kemudian yang berkaitan dengan perangkat jaringan seperti router, switch, access point, kemudian kabel RJ atau kabel CAT yang CAT6, kemudian kunjungan ke dalam server, dan juga dikenalkan dengan perangkat-perangkat teknologi jaringan ala PGN.com atau PGN Gasnet selaku penyedia internet. Kemudian di mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi atau TKTI terdapat kegiatan yang kami ikuti, yaitu adalah FGG Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini membahas tentang bagaimana tata kelola informasi dan komunikasi di dalam sebuah instansi, khususnya adalah di UPT-TIK. Di sini kami mengundang kami bersama dengan ahlinya dalam bidang cyber dan teknologi informasi dari badan yang berkaitan. Yang kemudian terdapat juga FGD peningkatan dan pengelolaan layanan di TIK Unila. Di sini membahas tentang pengelolaan layanan yang di TIK Unila, apakah sudah termasuk normal, sudah bagus atau belum. Di sini juga membahas tentang bagaimana sih pengelolaan layanan yang baik di dalam sebuah instansi. Kemudian juga ada pembahasan tentang ISO 27001, di mana ini adalah sebuah tolak ukur atau standar internasional dalam bidang cyber security, khususnya pada tata kelola teknologi informasi. Kemudian masuk ke dalam mata kuliah Internet of Things. Di sini project yang kami lakukan ialah Rumpin atau Rumah Pintar, di mana judul project kami adalah Sistem Rumah Pintar untuk kontrol dan notifikasi real time berbasis Telegram dan dashboard web. Di sini kami menggunakan sebuah barang-barang bekas seperti kardus. Kemudian untuk sensor sendiri terdapat sensor suhu atau DHT22 dan DHT12. Kemudian juga menggunakan LED. Kemudian juga menggunakan sensor LDR untuk melihat ke rentan intensitas cahaya dan sensor lainnya. Baiklah, itulah kegiatan yang saya lakukan di magang UPT-TIK atau magang bersertifikat Universitas Lampung, di mana kegiatan tersebut sudah mewakili dari beberapa mata kuliah yang dikonversi. Kegiatan magang kami selalu diawasi oleh mentor, di mana mentor yang saya dapat adalah mentor yang berasal dari prodi saya sendiri, yaitu Teknik Informatika. Dan kami juga sudah melakukan beberapa kali tentang konsolidasi mengenai apakah mata kuliah tersebut dapat dikonversi. Baiklah, sekian dari video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.